Ayo kita berdiri bersama-sama. Bapak maju, yang di belakang silakan ke depan. Ibu mau maju silakan, gak apa-apa. Ya. Buat lingkaran, setengah lingkaran. Maju Pak. Tola'al badru alaina min zaniyatil wada. Maju. Gaba syukru alaina amadalin. Mana suaranya? Tolal badru alaina min zaniyatil wada wajaba syukru alaina madal lahida. Angkat tangan kita. Marhaban ya marhaban ya nurul hai. Selamat datang ya Rasulullah. Husaini marhaban 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 ya marhaban. Selamat datang ya Rasulullah. Ya Nur di Masjid marhaban jadal Husaini marhaban marhaban. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Silakan duduk kembali ya. Jangan mundur, jangan. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa walah. Amma ba'du. Ibu-ibu yang di belakang kedengeran enggak? Bu, yang dekat kipas angin. Hei. Bu, yang dekat kipas angin. Hei, kedengeran enggak? Iya, ntar aja arisannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih saya ucapkan kepada pengurus DKM Masjid Jami Nurul Amal yang diketuai oleh Bapak Haji Ahmad Khariri. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan insya Allah rezekinya banyak, nambah rumahnya, kontrakannya, cucunya, istrinya sehat, duitnya banyak, di bank juga, di lemari juga, di dompet juga. Amin deh. Ya, alhamdulillah. Di sini hadir di tengah-tengah kita ustadz kita, guru-guru kita yang masya Allah luar biasa. Kita doakan semua guru kita, ustazah, ustadz, insya Allah guru-guru kita semua panjang umur, sehat walafiat.
Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, Bu, kedengaran suara ini ke depan. Maju nggak sini, maju di depan. Iya, jangan memisahkan diri. Aku nggak kelihatan. Iya kelihatan, alhamdulillah Bu, masya Allah. Ya, umurnya udah 60 tahun masih gak ada aja. Ya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dosa yang paling besar itu memutuskan hubungan silaturahmi. Sampai Nabi mengatakan dalam hadis sahih, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Ada orang nanya, Habib, saya dulu kenal dia, tapi saya tahu dia orang yang gak baik, saya menjauh. Apakah itu termasuk memutuskan hubungan silaturahmi? Tidak. Karena yang namanya keburukan itu pasti menular. Seperti penyakit yang menular, keburukan itu akan menular. Maka kata Nabi, kalau kamu pengen berteman sama orang, lihat temannya siapa. Saya ingin berteman dengan Fulan bin Fulan. Kita jangan langsung berteman. Bu, ya Allah, Ibu, masya Allah. Kedengeran ya Bu ya? Alhamdulillah. Jadi kalau kita pengen berteman dengan Fulan bin Fulan, lihat dulu temennya siapa. Oh, kita pengen nyari jodoh untuk anak kita, lihat dulu siapa tuh orangnya, temennya siapa. Karena teman, kata Nabi, sangat berpengaruh sekali. Nah, maka diadakan halal bihalal hari ini. Maksudnya apa sih Beb? Halal, halal kan kita tahu boleh kan, bihalal. Jadi menghalalkan semuanya yang tadinya bulan Ramadan dari azan subuh sampai maghrib nggak boleh makan. Nah sekarang setelah bulan suci Ramadan jadi halal. Yang tadinya suami istri di siang hari nggak boleh berhubungan badan, setelah bulan suci Ramadan jadi halal. Nah jadi halal bihalal ini setelah bulan suci Ramadan sebenarnya di kamus bahasa Indonesia tidak ada, bahkan kamus bahasa Arab tidak ada, bahkan di negara manapun nggak ada yang namanya halal bihalal. Yang memberikan halal bihalal ini adalah para ulama kita, para tokoh masyarakat. Kalau tidak salah dulu Presiden Bung Karno itu mendatangi salah satu pengurus organisasi NU untuk menyatukan kembali masyarakat Indonesia. Maka pada waktu itu Pak Kiai mengatakan, udah adain aja acara halal bihalal. Jadi pada waktu itu Bapak Presiden kita Bung Karno, presiden pertama, beliau mengatakan, bagaimana Pak Yai, ini biar masyarakat Indonesia biar bersatu lagi. Setelah hari kemerdekaan ini harus lebih kuat lagi persatuannya. Kata Pak Kiai, udah adakan acara halal bihalal. Itu dari situ tuh momentum halal bihalal keluar. Nah setelah diadakan oleh Bapak Presiden kita Bung Karno, halal bihalal ini barulah persatuan semakin kuat. Yang tadinya berbeda pandangan, akhirnya setelah duduk bersatu pemikirannya untuk ke depan bagaimana Indonesia. Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah merdeka, sudah 78. Nah dikit lagi hari kemerdekaan lagi. Ya ini bulan Mei, Juni, Juli, Agustus.
Berarti yang keberapa? 7, 9. Nah itu momentum halal bihalal ini artinya untuk memperkuat persatuan kita. Karena pada waktu itu Bapak Presiden menginginkan ada judul, yang judul itu adalah bisa menarik semua masyarakat Indonesia, baik yang bukan, baik yang Islam ataupun yang non Muslim. Beb, halal bihalal, orang non Muslim boleh hadir gak? Boleh, tapi jangan masuk ke masjid. Kita sediakan tempat ya yang sekiranya tidak masuk ke dalam masjid. Kan reuni-reuni SD, SMP, SMA halal bihalal. Kan teman-teman kita banyak non Muslim dulu, betul nggak? Boleh hadir nggak? Boleh, nggak apa-apa. Cuman penceramahnya Pak Kiai, ulama, ya jangan pendeta. Kecuali dia yang mengadakan. Dulu Bapak Ibu sekolahnya di sekolahan Kristen atau di sekolahan non Muslim, Ibu ikut hadir, boleh nggak Beb? Boleh, nggak apa-apa. Iya, tapi jangan mengikuti daripada ibadah-ibadah mereka. Ya, Ibu ikut juga nyanyi, ya nyanyian mereka, oh jangan, nggak boleh. Ya, baik. Di sini ada keutamaan orang yang silaturahmi. Tadi balasannya orang yang memutuskan silaturahmi, dia akan masuk ke dalam neraka. Kata Nabi, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, apalagi sama orang tua. Datang suami istri ke rumah saya tahun 2009 di Cilangkap, Mabes Abri. Datang ke rumah saya, suami istri, orang Bandung. Habis datang, saya bilang, masih punya orang tua gak? Masih. Gak pulang kampung? Gak Beb, saya udah hampir 9 tahun gak pulang kampung. Loh, kan orang tuanya ada, kenapa nggak pulang kampung? Jadi ceritanya begini Beb, dulu saya pengangguran, kakak-kakak saya kerja, saya ada di rumah, ada sesuatu yang hilang di rumahnya. Jadi seolah-olah ayah dan ibu saya menuduh saya yang ngambil uang tersebut. Sakit hati saya Beb. Saya nggak mau lagi ketemu ayah dan ibu saya. Astagfirullahaladzim. Jangan, nggak boleh, nggak boleh. Paling bahaya tuh memutuskan hubungan silaturahmi sama orang. Paling bahaya, sangat bahaya. Hidup Anda nggak bakal seneng, hidup Anda nggak bakal bahagia. Dan sekarang Anda memutuskan hubungan dengan orang tua Anda, nanti anak Anda 10 kali lipat akan memutuskan hubungan tersebut. Akhirnya saya bilang, Pak, bertobat kepada Allah, ini berbahaya, nanti akan terjadi apa-apa. 9 tahun tidak pernah bertemu ayah dan ibunya padahal masih hidup. Cuman sakit hati, merasa dituduh dia yang mengambil, padahal orang tuanya gak menuduh, cuma nanya, kamu lihat gak uang mama? Ya, mama taruh di lemari, gak ada, karena yang ada di rumah cuma dia. Hati-hati, jangan ada putusan hubungan kita sama orang tua, apapun yang terjadi. Saya sudah pernah bercerita di sini. Nabi Musa alaihissalam salah satu nabi yang bisa komunikasi dengan Allah, tapi suara, tidak melihat zat Allah yang aslinya, cuman komunikasi. Ya Allah, tolong ya Allah, siapa teman saya di dalam surga nanti? Saya minta sama Allah nanti
di akhirat teman di dalam surga saya bapak-bapak nih semua nih, pemuda, anak-anak, ibu-ibu, nanti kita di dalam surga berteman ya Bu ya. Bapak juga begitu. Bisa jadi ya, yang laki-laki semuanya berkumpul dengan kita di dalam surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hari ini kita menyambung silaturahmi dan Allah janjikan kita masuk ke dalam surga. Kembali lagi kepada Nabi Musa. Ya Allah, siapa teman saya nanti di dalam surga ya Allah? Siapa ya Allah? Kata Allah, "Hai Musa, fulan bin fulan itu teman kamu. Kamu cari, kamu tanya-tanya, berjalan berkilo-kilometer jauh. Akhirnya ketemu, dia tanya, kenal gak fulan bin fulan? Oh itu di sana tinggalnya. Dilihat dari jauh, di tengah sawah. Di tengah sawah ada kandang. Dia kaget, loh, kok tinggalnya di kandang ya? Dia deketin, dia lihat di dalam kandang itu ada anak muda dan di dalamnya ada 2 ekor babi, binatang yang diharamkan oleh. Semakin bingung Nabi Musa. Ya Allah, apakah benar ini teman saya di dalam surga nanti karena dia megang hewan yang diharamkan oleh engkau, hewan yang najis? Ya Allah, benar atau tidak? Kata Allah, betul, itu teman kamu. Dia lihat, masuk waktu malam, ya, itu 2 ekor babi disuapin, diciumin, dipeluk sama anak muda itu. Waktu udah mau tidur diselimutin, itu 2 ekor babi hadirin. Ini 2 ekor babi najis, haram, tidak boleh dimakan dan disentuh. Semakin bingung Nabi Musa. Tidurlah 2 ekor babi dengan anak muda ini. Anaknya di tengah, 2 ekor babinya kanan kiri di samping. Entar kadang tidurnya meluk ke kanan, entar kadang memeluk ke kiri. Ibu, bapak, pemuda-pemudi, anak-anak, perhatikan cerita Nabi Musa ini. Dan ini tertulis di dalam kitab suci mereka. Apa yang terjadi? Bangun pagi hari, semakin bingung Nabi Musa. Dimandikan ini 2 ekor babinya, dibersihkan, kakinya dielap, dikasih aduk. Subhanallah. Keluar anak muda ini, dihampiri oleh Nabi Musa. Wahai nak, boleh saya bertanya? Silakan, ada apa? Saya berdoa kepada Tuhan saya, siapa teman saya nanti di dalam surga? Maka Allah Tuhan saya mengatakan, engkau adalah teman saya di dalam surga. Tapi nak, engkau tidur dengan 2 ekor hewan yang diharamkan oleh Tuhanku dan tidak boleh disentuh. Saya bingung nak. Nangis anak itu, meneteskan air mata. Wahai bapak, karena dia belum tahu bahwasanya itu Nabi Musa. Pak, dia nangis, netesin air mata. Bapak mau tahu? 2 ekor babi itu adalah ayah dan ibuku yang dikutuk oleh Allah karena berbuat dosa, melanggar perintah Tuhan. Lantas ayah dan ibu saya dikutuk menjadi 2 ekor babi. Semenjak dikutuk, aku tidak peduli siapapun, apapun, haramkah, najiskah, yang jelas dia adalah kedua orang tuaku. Nangis Nabi Musa. Ya Allah, inilah temanku yang sejati di dalam surga nanti. Dia mencintai ayahnya dan ibunya walaupun dikutuk olehmu menjadi hewan. Tapi hari ini ya Allah, dipanggil anak muda itu, sini nak, kita berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni
dosa ayah dan ibumu yang sudah melanggar daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa dan anaknya berdoa, ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami yang sudah melanggar perintahmu. Ketika itu Nabi Musa dan anaknya balik ke kandang, ternyata berubah menjadi manusia. Ayo hati-hati. Seburuk apapun ayah dan ibumu, sejelek apapun ayah dan ibumu, alhamdulillah ayah dan ibu kita belum dikutuk oleh Allah menjadi hewan. Ya, ayo hati-hati Pak. Setinggi apapun Anda, jabatannya mau presiden, mau menteri, mau apapun, mau sekaya apapun, depan orang tua tunduk. Sepinter apapun, jadi orang yang paling bodoh di depan orang tua. Kadang kita sok tahu depan orang tua. Udah mama diam, mama nggak tahu apa-apa. Sakit hati kita. Udah ayah, jangan ikut ngurusin. Ini urusan saya, ayah nggak paham. Ini gini ayah nggak paham. Astagfirullahaladzim. Sakit hati orang tua. Nah maka itu, tolong silaturahmi halal bihalal ini jangan sampai putus hubungan Anda dengan orang tua Anda. Beb, dulu saya nikah, saya nikahnya nikah lari. Kau kawin lari. Udah kayak ayam lari-larian. Ya. Enak. Ya. Jangan minta maaf secepatnya. Kalau ayah dan ibu kita nggak mau menerima kita, cari cara agar ayah dan ibu kita memaafkan kesalahan kita. Jangan nunggu sampai ayah dan ibu kita meninggal dunia. Jangan sampai. Jangan. Sulit kalau dia meninggal dunia. Datengin. Mau ayah kita, ibu kita mukul kita, terserah. Yang penting ayah dan ibu kita memaafkan kita. Saya yakin, seyakin-yakinnya, seburuk-buruk anak kepada ayah dan ibunya datang minta maaf, saya yakin pasti dimaafkan. Kalaupun misalnya bapak ibu, pemuda-pemudi anak-anak, walaupun ayahnya mengucapkan kata-kata yang kasar, tapi hatinya insya Allah untuk anaknya, maka tolong semuanya. Ini orang tua kunci keberhasilan kita. Dimanapun kita berada, jangan lupakan mereka. Mereka yang berjasa untuk kita. Anda bisa jadi TNI, Anda bisa jadi polisi, Anda bisa jadi pejabat, Anda bisa jadi jenderal, Anda bisa jadi apapun. Saya baca sejarah Bapak SBY, presiden kita, mantan presiden kita. Saya baca itu sejarahnya Bapak SBY. Bagaimana dia bisa menjadi presiden, bisa menjadi ini dan sebagainya. Saya lihat tuh sejarahnya, saya baca. Ternyata sama orang tuanya luar biasa, hadirin. Dia bilang apa? Walaupun saya jenderal, tapi di depan orang tua saya adalah pembantunya. Saya copot jenderal saya. Ayah dan ibu saya lebih tinggi dari itu semuanya. Nah begitu juga kita semuanya, ya. Saya berharap kepada semua, cintai orang tua kita. Jangan sampai putus hubungan kita sama orang tua kita. Jangan buat orang tua kita marah. Jangan buat orang tua kita hatinya sakit. Kalaupun memang kita namanya juga anak ya, kadang kita kan ya marah sama orang tua kita karena perbuatannya nggak baik, karena perbuatannya dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bib, orang tua saya nggak sholat, bib. Orang tua saya nggak puasa, bib. Iya, tapi tetap itu orang tua kamu. Cari cara. Anda kan anak universitas, Anda kan kuliah, Anda paham ilmu pendidikan. Bagaimana caranya ada orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, apakah Anda harus marahkan? Kan tidak, deketin, kasih nasihat. Bagaimana caranya agar dia bisa kena sama kita semuanya. Ini coba lihat bagaimana ya Ketua DKM Masjid Nurul Amal agar acara halal bihalal ini dihadiri oleh banyak. Ini kan Masya Allah Pak Haji ya. Kalau pengajian
ya mungkin nggak banyak begini kalau pengajian. Ya ini halal bihalal, makannya lontong soalnya. Saya udah makan duluan tadi. Iya, soalnya saya ada ceramah lagi. Ya, di ceramahnya di seberang kali Ciliwung ini di seberangnya. Nah itu ada Lenteng Agung, Tanjung Barat. Di situ ada Masjid Al-Ajlin, ada orang pergi haji. Nah, jadi yang pertama, jangan putuskan hubungan Anda dengan ayah dan ibu. Yang kedua, semasa hidup ayah dan ibu kita, dulu dia punya teman. Perhatikan teman-temannya. Karena bisa jadi ayah kita bisa menjadi orang, bisa mendidik kita. Mungkin dulu minjem uang sama temennya. Mungkin dia yang bisa bisa kita kuliah, bisa kita sukses. Mungkin bisa ada sangkut pautan temennya. Tolong, kalau ayah dan ibu kita punya teman, sambung silaturahmi dengannya. Apa yang bisa Anda kunjungi dia, minta cerita-cerita yang enak. Jangan cerita-cerita gali aib orang tua. Dulu bapak saya gimana berteman dengan bapak? Ya, bapak saya begini-begini gak? Jangan, gak boleh. Aib orang tua tidak boleh dibuka. Nah, setelah itu yang ketiga, tolong persaudaraan adik dengan kakak jangan sampai ada permusuhan. Maaf, ada hadis tapi doif, hadisnya doif. Siapa orang yang ayah ibunya sudah meninggal dunia, anak-anaknya semuanya pada ribut, berantem, meributkan harta benda ataupun ribut yang lainnya, maka Allah akan merubah kepala ayah dan ibunya di alam kubur, yaitu seperti binatang yang diharamkan oleh Allah, maaf, yaitu anjing dan babi. Kemarin saya ngajar di daerah Klender, ada yang namanya Masjid Albina. Itu saya dihampiri salah satu orang, Habib, saya udah 10 tahun ribut dengan adik saya. Karena adik saya, dia ngebangun rumah di tanah ayah dan ibu saya. Itu tanah ayah dan ibu saya, dan dia bangun pakai uang dia. Karena adik saya lebih banyak hartanya. Niatnya dia ingin bangunkan ayah dan ibunya rumahnya. Setelah meninggal dunia, saya punya adik mengakui bahwasanya itu adalah rumahnya. Kalau ayah dan ibu sudah meninggal dunia dan itu hartanya punya ayah dan ibu, walaupun Anda berkecimpung di rumah tersebut, jatuhnya warisan. Bisa dimengerti? Enggak, itu saya yang bangun. Itu dari uang saya. Betul. Tapi kan kamu hadiahkan untuk ayah dan ibu. Iya, saya hadiahkan. Ya udah, berarti itu milik ayah dan saya tanya, Bapak dari mana? Dari Ambon. Saya bilang, ayo sambung lagi hubungan silaturahmi. Ini Nabi udah ngancem, Anda putusin hubungan Anda, maka Allah akan masukkan Anda ke dalam surga, ke dalam neraka, mohon maaf. La yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Nah, adik sama kakak tolong jaga hubungan, ya, jangan sampai terjadi, ya Allah, musuh-musuhan, ribut, bertengkar. Ya udah, salah satu ngalah, jangan terus. Akhirnya ributnya apa? Turun temurun ke anak, ke cucu, sampai ke cicit. Na'udzubillah min dzalik. Awas ya, kamu jangan ke rumah paman kamu sana. Jangan ke rumah kakak ayah. Dia orangnya begini. Akhirnya anaknya mengetahui itu. Jangan tutup rahasia kakak dan adik kita. Jangan dibuka. Walaupun ada berantem, walaupun ada ribut, tapi jangan sampai itu terjadi semua. Yang terakhir,
Kalau kita marah-marahan, batasnya itu 3 hari. Batasnya 3 hari. Saya dengar ada pengantin hari ini. Hah? Oh, Ustadz kita pengantin. Maksudnya, pantasnya wajahnya beda sendiri. Enggak, tadi saya dibisikin di depan masjid, ada pengantin di dalam masjid. Itu. Pantesan mukanya beda sendiri. Itu cahayanya tuh, ya, wattnya agak tinggi. Kalau kita mau redup. Kalau beliau agak terang. Alhamdulillah. Saya marah-marahan dengan ibu nih, teman atau ayah, atau saya dengan bapak, orang lain nih, orang lain, nggak ada hubungan keluarga. Pak Hekel dah, saya sama Pak Hekel atau sama Pak RW, saya marahan nih, tidak boleh lebih dari 3 hari. Apabila lebih dari 3 hari, sholat saya nggak diterima sama Allah. Sholat yang saya marahan juga orang yang nggak diterima oleh Allah, kecuali satu sama lain saling memaafkan. Pak Hekel, maafin Habib ya. Kata Pak Hekel, kagak, saya nggak mau maafin. Saya udah dimaafkan oleh Allah. Pak Hekel yang tidak memaafkan kesalahan saya, dia nggak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beb, saya udah minta maaf, tapi dia harus pakai syarat. Syaratnya apa? Saya suruh beliin durian apa itu yang mahal tuh, bukan yang atas montong, musangking ya, black apa tuh, ya, harganya 6 juta tuh durian kecil banget. Ya Allah, mana tuh durinya tajam banget lagi, harganya 6 juta. Saya diminta syarat, Bib, saya tidak akan maafkan Anda sebelum Anda belikan durian black apa nggak tahu itu. Kalau Anda punya duit, beliin demi dia memaafkan kita, hadirin. Karena dosa ada 2, dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada manusia. Dosa kepada Allah cukup, ya Allah, astagfirullahaladzim, ampuni saya ya Allah, ampuni saya ya Allah, ampuni saya ya Allah, selesai. Saya bertobat ya Allah, nggak bakal melakukan lagi, selesai. Tapi kalau sama manusia nggak bisa. Sebelum dia mengatakan iya saya maafkan. Dengan orang lain saya 3 hari batasnya. Tapi dengan orang tua, adik dengan kakak, suami dengan istri, batasnya cuma sehari, semalam 24. Oh, ada yang marah-marah nggak sama suami nih? Sekarang cepet-cepet ya Allah, saya maafkan suami saya. Ada apa kagak? Ada. Bapak juga begitu. Kalau ada marah-marahan sama istri, tolong sekarang detik ini juga Bapak bilang, ya Allah saya maafkan istri saya, ya Allah. Percuma Anda sekarang ngaji kagak diterima sama Allah. Kalau masih marah-marahan sama istri, marah-marahan sama orang tua, marah-marahan sama adik dan kakak, Beb, saya udah maafin tapi di hati, tapi masih dongkol. Ya sama aja ibu, ya. Itu namanya bukan dari hati. Kalau dari hati benar-benar, ya. Suami minta maaf, maafin abang ya Neng ya. Kalau minta maaf sama istri, itu jangan Anda minta maafin ya Neng, jangan begitu, bawain apaan kayak gitu, ya enggak? Sayur lontong, dia demennya jengkol, bawain jengkol, nggak ada. Mas 10 gram, ini ibu tahu aja nih, ya. Neng, jangan bilang maafin abang, jangan. Neng, ini adik mas 10 gram. Wah, makasih suamiku sayang, memang kamu suami penduduk surga.
Ada yang teriak katanya Fred. Dia tahu mobil saya Fred. Honda Fred, mobil saya Honda Fred. Iya dong, bagaimana cara menarik istri kita? Artinya apa? Jangan Anda sekedar, ya Anda punya uang kok, Anda punya rezeki kok. Wah, suami saya demennya nih apa nih, mau apa, Cijantung, Graha. Yuk kita ke mall yuk, ke Graha. Ayo bang. Ya, rumahnya di sini. Ya, kita jalan kaki aja ya. Bang mau nyeksa saya bang, diajak. Sekarang kamu mau belanja apa, silakan bayar sendiri. Astagfirullahaladzim. Nih ATM abang, ya abang nggak bawa duit tapi bawa ATM. Ini semuanya barang numpuk. Nih bang pakai digesek kosong. Suaminya dicari kagak ketemu. Dia ke kamar mandi, perutnya sakit. Kurang ajar lu. Pulang marah lagi. Begitu juga misalnya kita ada masalah sama orang tua, datengin orang tua kita. Nggak apa-apa, saya siap dimarahin sama orang tua saya siap diapakan sama orang tua saya. Yang penting saya minta maafnya, Beb. Orang tua saya udah meninggal, Beb. Dulu dosa saya banyak banget, datengin kuburannya. Ziarah, ucapkan salam, bacakan Yasin, minta sama Allah di depan makam orang tua kita. Ya Allah, ini kuburan orang tuaku ya Allah. Dulu semasa hidup saya sering nyakitin, saya sering berbuat durhaka kepadanya. Ya Allah, ampuni dosa saya. Semoga ayah dan ibu saya memaafkan saya. Itu didengar tuh sama ayah dan ibu kita. Ya, mudah-mudahan insya Allah Allah menjaga kita, Allah mengangkat derajat kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya Allah, jadikan acara halal bihalal yang diadakan oleh Masjid Nurul Amal ini, semoga perkumpulan kita ini insya Allah selalu ada ikatan batin yang kuat, sehingga kita bisa menolong saudara kita yang tidak mampu, bisa menolong saudara kita yang dia membutuhkan bantuan sama kita. Dan kita berdoa juga mudah-mudahan ayah dan ibu kita panjang umur, sehat walafiat, yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Bersama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salam asyani wa daraji. Ya Rasul, salam ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasul, Allahumma salli wa sallim alaihi. Mari kita sebut kalimat tauhid la ilaha illallah. Siapa yang menyebut setiap harinya 3 kali la ilaha illallah, maka Allah ampuni semua dosa di hari itu. Habib terlebih dahulu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah.
sallallahu alaihi wasallam kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubasu insyaallah taala minal aminin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Tolong di dalam hati Anda, di lisan Anda, tolong maafkan saya apabila saya punya salah, punya khilaf yang disengaja ataupun tidak sengaja, yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Saya minta dimaafkan yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan maaf yang Anda berikan kepada saya, Allah menggugurkan dosa-dosa saya dan kesalahan saya. Dan saya, ya begitu juga guru-guru kita, Ketua DKM Masjid Nurul Amal juga memaafkan semua bapak-bapak, ibu-ibu kesalahan dan kekhilafannya. Dan kita hari ini halal bihalal, insya Allah sempurna iman dan takwa kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita salam-salaman dulu bapak-bapak, yang ibu-ibu silakan mulai dari sini salam-salaman ya. Nah, nanti ada sedikit makanan ya, ngantri ya, makannya ngantri, gak apa-apa, sabar, insya Allah berkah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh guru kita Dr. Bintul Alatus. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Dan selanjutnya marilah kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh guru kita dalam lagi Dr. Bintul Surat 6. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina min indika wa fid alaina min fadlik wa ansur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa bismillika sa'afi wa afiyati fid dunya wa dunya wal akhirah. Allahumma tub alaina qabla al-maut warhamna inda al-maut wa la tu'adzibna ba'da al-maut ya khaliqal maut wa ya sami'a as-sawt farna min al-afat wal 'ati wal 'uqubat ya awal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin akhir hayatana bi husnil khatimah. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammad wa ala alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. Silakan bapak-bapak untuk mengambil sarapan yang sudah disiapkan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu